Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan kita sesi yang ketiga pada tafsir surat Al-Bayyinah pada ayat yang ke-6. Tersisa 2 ayat, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Tapi pembahasannya cukup panjang. Pada ayat yang ke-6 ini Allah berfirman, Innal ladzina kafaru. Ambil Al-Qur'annya, Pak. Bapak mendengar, dengan mendengar sama melihat itu tingkat pemahamannya berbeda, Pak. Bapak akan lebih paham dengan cara melihat sama mendengar. Ya, pada surat Al-Bayyinah ayat yang ke-6 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mereka akan berada di dalam neraka Jahannam, khalidina fiha, kekal, mereka akan kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Pada ayat yang ke-7, Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka beramal saleh, merekalah sebaik-baik makhluk. Kemudian ayat yang ke-8, 3 ayat berarti, jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu 'anhum wa radu 'an dzalika liman khasyiya rabbah. Mereka, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka yang beramal saleh, pahala yang akan mereka dapatkan ada di sisi Allah, di sisi Rabb mereka adalah surga-surga Aden. Mengalir dari bawah surga-surga itu sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum, Allah ridha terhadap mereka. Waradu an, dan mereka pun ridha terhadap Allah. Dzalika, hal itu semua, liman khasya rabbah, bagi mereka yang takut terhadap Rabbnya. Para jamaah sekalian, pada ayat yang ke-6 sampai 8 ini berbicara tentang
akhir dari perjalanan dua kelompok manusia ini. Setelah Allah menyebutkan sebelumnya perilaku mereka. Setelah menyebutkan perilaku mereka, Allah menyebutkan apa yang akan mereka peroleh di hari kiamat kelak. Yang pertama disebutkan adalah alladzina kafaru, mereka orang-orang yang kafir. Di sini disebutkan apa yang akan mereka peroleh di akhirat kelak dari perbuatan yang telah mereka lakukan, yaitu mereka berselisih terhadap para nabi dan rasul mereka, menentang kebenaran yang telah turun kepada mereka. Apa hasilnya? Ini yang akan dibahas pada ayat ini. Dan yang kedua, kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan makhluk yang terburuk. Siapa yang dimaksud dengan makhluk ini? Yang ketiga, kita akan bahas juga sebab-sebab mereka mendapatkan azab yang seperti ini. Ini bagian pertama yang akan kita bahas, dan semisalnya bagian kedua tentang orang-orang beriman dan beramal saleh. Pada bagian pertama Allah mengatakan innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Lalu Allah menjelaskan siapa orang-orang kafir ini, sama seperti pada ayat yang pertama, lam yakunil ladzina kafaru, orang-orang kafir tidak akan. Siapa orang-orang kafir ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula pada ayat ini Allah menjelaskan siapa orang-orang kafir itu, min ahlil kitabi wal musyrikin, mereka terdiri dari ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, dan mereka pula terdiri dari orang-orang musyrik. Ini orang-orang kafir yang telah kita jelaskan pada sesi yang pertama. Lalu Allah mengatakan fi nari jahannam, mereka akan berada di dalam neraka jahannam. Apa yang dimaksud dengan jahannam di sini? Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin di dalam tafsir Juz Amma mengatakan jenis neraka ini disebut dengan neraka jahannam karena libu'di qa'riha, karena kedalamannya yang sangat jauh sekali. Kedalamannya sangat jauh sekali. Sudah sangat jauh sekali, Pak. Itulah jahannam. Disebut jahannam karena kedalamannya. Apa yang beliau sampaikan ini sebetulnya berasal dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, yang disebutkan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Kata Abu Hurairah, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id sumi'a wajbah. Hari itu kita bersama Rasulullah SAW. Tahu-tahu terdengar sebuah suara yang sangat keras. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW berkata, atadruna ma hadza, apakah kalian tahu suara apa itu? Qala qulna, kami mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian beliau bersabda,
hadza hajarun rumiya fin nari mundu 70 kharifa fahuwa yahwi fin naril an hatta intaha ila qa'riha. Yang tadi itu terdengar adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka jahanam sejak 70 kharifa, 70 tahun yang lalu. Fahuwa yahwi finnar, dan batu itu terus berjalan jatuh ke bawah dan baru sekarang sampai kedalamannya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita semuanya dari azab neraka jahanam. Inilah naru jahannam. Mereka orang-orang kafir yang terdiri dari dua kelompok itu akan berada di dalam neraka jahanam. Khalidina fiha, mereka di dalamnya kekal. Diartikan oleh para ulama lan fisal, mereka tidak akan terlepas dari azab neraka jahanam. Sebagian menggabungkan ayat ini dengan yang ada di dalam surat Al-A'la, la yamutu fiha wala yahya, mereka tidak akan mati di dalamnya dan mereka tidak akan hidup di dalamnya. Mereka akan senantiasa berada di dalam azab itu tanpa henti-hentinya dan tidak akan terputus dari azab itu. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wal'iyadu billah. Khalidina fiha. Kemudian Allah mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah syar terburuk dari kelompok bariyah. Bariyah diartikan oleh seluruh ahli tafsir dengan makna makhluk. Mereka terburuk dari kalangan makhluk. Kita akan bahas di sini dari pandangan Al-Imam Muhammad Amin Syinqiti di tafsirnya, siapa yang dimaksud dengan makhluk di sini. Beliau mengatakan di dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan makhluk di sini adalah al-khaliqah. Al-khaliqah adalah ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah. Ibu-ibu jangan ngobrol sendiri, ibu. Al-bariyah adalah al-khaliqah, ciptaan Allah, makhluk. Dan termasuk dari kata al-bariyah adalah binatang. Termasuk dari kata al-bariyah adalah binatang. Dan yang ada di dalam ayat ini, redaksi ayat ini mengatakan syarral bariyah bersifat umum. Bariyah di sini umum, artinya bukan dari kalangan manusia saja, tetapi termasuk di dalamnya adalah binatang. Sehingga maknanya mereka orang-orang kafir itu makhluk terburuk, bahkan lebih buruk dari binatang. Mereka orang-orang kafir itu makhluk terburuk, bahkan lebih buruk dari binatang. Beliau mengambil dalil dari beberapa ayat. Pertama, di surat Al-Anfal pada ayat 22. Mau dilihat silahkan. Surat Al-Anfal pada ayat 22. Allah berfirman, inna syarrad dawabi indallah. Subhanallah. Ad-dawab bentuk jamak dari dabah, segala binatang,
makhluk, semua makhluk, termasuk di dalamnya binatang. Syarr paling buruk, seburuk-buruk makhluk, dan di sini Allah menggunakan bahasa kata dabbah, berarti termasuk di dalamnya binatang. Indallah, di sisi Allah adalah as-sum. Apa sum itu? As-summul bukm, bisu tuli, bisu tuli. Alladzina la ya'qilun, mereka itu adalah orang-orang yang tidak punya akal. Subhanallah, lihat Pak, bisu tuli gak punya akal. Di sini Allah menjelaskan bahwa ini adalah masuk di situ binatang. Lalu pada surat Muhammad, di surat Muhammad pada ayat yang ke-13, pada ayat yang ke-23 Allah mengatakan, ulaika alladzina la'anahumullah. Di surat Muhammad ayat 23 Allah berfirman, ulaika alladzina la'anahumullah, mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Fa asammahum wa a'ma absarahum, Allah jadikan mereka orang-orang yang tuli, dan Allah jadikan mereka orang-orang yang tidak bisa melihat. Al-Imam Syaqiti mengatakan ayat ini yang dimaksud di situ adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Berarti ada titik temu dengan ayat yang di atas. Lalu pada surat Zukhruf pada ayat yang ke-40 Allah mengatakan, afa anta tusmi'us summa aw tahdil umya wa man kana fi dhalalim mubin. Apakah kamu akan memperdengarkan kepada orang-orang yang tuli, atau kamu akan menuntun orang-orang yang buta dan mereka yang berada di dalam kesesatan yang nyata? Jadi yang dimaksud dengan bariyah berdasarkan ayat-ayat ini adalah bersifat umum, baik itu manusia maupun binatang. Berarti alladzina kafaru, orang-orang kafir itu lebih jahat, jangankan dari manusia, lebih jahat daripada binatang. Na'udzubillah. Lalu beliau menambahkan di sini, wa qad thabata anna ad-dawaba laysat fi dhalalim mubin. Telah jelas maksudnya dalam dalil-dalil syar'i bahwa binatang itu tidak berada dalam kesesatan yang nyata. Tetapi binatang itu mengetahui, beriman terhadap rububiyah dan keesaan Allah, seperti yang terjadi pada burung hudhud milik Nabi Sulaiman. Burung hudhud tahu bahwasannya Ratu Balqis berada dalam kesesatan. Burung hudhud faham kalau Ratu Balqis itu sesat, syirik. Berarti binatang itu punya iman ketika dia menyadari akan kesesatan dan kesyirikan dari Ratu Balqis. Kemudian disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta tentang hari Jumat. Di situ Rasulullah SAW bersabda, wa annahu wa ma min dabatin illa tasikhu bi udhuniha min fajri yaumil jumu'ati ila tulu'i syamsi khasyata sa'ah. Tidaklah ada satu binatang pun di muka bumi ini melainkan binatang itu akan berteriak, bersuara keras
pada waktu subuh di hari Jumat, karena mereka takut jangan-jangan hari Jumat itu terjadi kiamat. Berarti binatang itu beriman. Kemudian yang ketiga, beliau menyebutkan tentang kondisi binatang yang bertanduk dengan binatang yang tidak bertanduk di hari kiamat kelak, di mana Allah akan mengambil qisas hukuman atas binatang bertanduk terhadap apa yang dia lakukan pada binatang yang tidak bertanduk. Setelah itu Allah menjadikan semua binatang itu menjadi debu. Kuni turaba, jadilah kalian binatang-binatang itu menjadi debu. Maka muncullah kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang kafir yang ada di surat An-Naba. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Pada hari itu dia melihat apa yang telah dia perbuat, dan disitulah orang-orang kafir mengatakan, andai aku jadi debu seperti itu. Ini dalil-dalil yang disebutkan oleh Imam Syinqiti bahwa orang kafir itu makhluk paling jahat. Orang kafir itu makhluk paling buruk. Bukan dari kalangan manusia saja, bahkan lebih jahat dari seekor binatang paling jahat pun. Ya. Lebih jahat dari harimau. Kalau kita tidak mengatakan dengan bahasa anjing. Lalu di ayat ini Allah mengatakan ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah makhluk yang terburuk. Syekh Utsaimin mengambil pelajaran di dalam tafsirnya. Saya comot-comotkan dari beberapa tafsir ya. Beliau mengatakan haulail kufar minal yahudi wan nasara. Mereka lah orang-orang kafir dari kalangan Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrik. Mereka lah orang yang terburuk dari sekian makhluk yang ada di sisi Allah. Lalu beliau mengatakan, wa idza kanu hum syarrul bariyah, jika mereka itu terburuk dari makhluk Allah. Lihat komentar beliau. Falan natawaqqa'a minhum illa kulla syarr. Kita tidak mungkin membuat sebuah prediksi kemungkinan apapun pada diri orang kafir itu, kecuali mereka pasti orang jahat. Nah, Pak, mereka falan natawaqqa'a minhum, kita tidak akan membuat sebuah prediksi penilaian apapun pada diri orang kafir itu, melainkan pasti akan muncul dari mereka sebuah kejahatan. Kemudian beliau mengatakan li'anna syirrir yanbathiqu minhu syarr, karena orang jahat pasti akan keluar dari diri mereka itu sebuah kejahatan. Wala yumkinu abadan an nuhsina dhann bihim, tidak mungkin selamanya kita berprasangka baik sama mereka. Qad nathiqu bis-shadiqina minhum, tapi dimungkinkan, kata beliau, dimungkinkan kita percaya dengan orang-orang yang jujur dari kalangan mereka, seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq yang percaya dengan Abdullah bin Uraiqid. Tahu Abdullah bin Uraiqid? Abdullah bin Uraiqid sosok lelaki Yahudi yang dikontrak oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menunjukkan jalan menuju Madinah pada waktu hijrah, bukan lewat jalur yang biasa mereka lalui, tetapi lewat jalur utara, yaitu lewat tepi Laut Merah, menyisiri tepi Laut Merah. Si Yahudi ini Abdullah ibnu Uraiqid, dia yang tahu jalan-jalan tikusnya. Kenapa? Menghindar dari kejaran orang-orang musyrik Makkah. Artinya Rasulullah percaya, Abu Bakar percaya. Sama siapa? Sama ini Yahudi. Tetapi Pak, ini adalah satu dari sekian
juta dan miliar, bisa jadi. Qad nothing, kata beliau, qad nothing. Ini artinya kecil kemungkinan kalau dalam bahasa Arab. Bisa jadi, mungkin. Percaya sama satu dari sekian mereka. Tetapi al-ghalib, kebanyakan dari mereka apa? Syarrul bariyah. Untuk itu para jamaah, seperti yang saya tekankan pada waktu itu sesi yang pertama, jangan sampai terucap di mulut kita orang-orang muslim yang mengatakan bahwa tuh orang barat lebih baik daripada orang Islam. Kan gitu kan? Sering mereka mengatakan itu. Gara-gara apa? Gara-gara tertib lalu lintas. Dua, gara-gara kalau ada apa-apa ngantrinya rapi. Yang ketiga, gara-gara kalau naruh sendal rapi. Naruh apapun rapi, gara-gara waktu disiplin nggak telat. Mana orang Islam sehingga apa yang dia lihat, gara-gara lampu merah sama gara-gara disiplin ini, naruh sendalnya rapi, akhirnya digeneralisir. Mana orang Islam? Na'udzubillah min dzalik. Ini yang disebutkan oleh para ulama, di antara sebab pembatal keimanan seseorang adalah membenarkan apa yang ada pada diri orang-orang kafir. Hati-hati mengucapkan kata-kata itu. Cuman gara-gara sendal jepit aja Anda membenarkan mereka. Na'udzubillah. Gara-gara sepatu Anda membenarkan mereka. Gara-gara lampu merah. Na'udzubillah. Yang kedua, kesalahan individu jangan disalahkan kepada sistem, Pak. Kalau ada umat Islam yang begitu, yang salah pada diri individunya, itu human error, Pak. Bukan kesalahan pada sebuah syariatnya. Islam tidak salah. Kenapa Anda harus menyalahkan syariat Islam dengan mengatakan bahwa apa yang ada di negara barat jauh lebih rapi dari apa yang ada di negara Islam? Seperti pertanyaan seorang bapak waktu saya pengajian Sabtu subuh di suatu masjid. Dia bilang, Pak Ustadz, itu negara Arab Saudi sudah kapitalisasi besar-besaran. Di depan Ka'bah ada Yahudi gede. Saya bilang, Bapak ini ada borok besar di mata Bapak tapi gak kelihatan. Tapi Bapak hanya melihat semut yang jauh, seakan-akan itu sebuah gajah yang nempel di depan mata Bapak. Arab Saudi itu manusia, bukan malaikat, Pak. Semua manusia itu salah. Tetapi apakah kesalahan seseorang itu Anda hantam seakan-akan sebuah bom Hiroshima yang jatuh pada diri Anda? Anda tidak melihat realita pada diri Anda. Mana yang lebih jahat, bumi yang Anda injak atau apa yang ada di Arab Saudi? Mana yang lebih kapital? Mana yang lebih Yahudinisasi? Mana yang lebih Cinanisasi? Saya bilang, Anda berbicara bukan dari akal sehat, tapi Anda berbicara dari kebencian Anda terhadap Islam dan Quran. Ini yang terjadi di masyarakat, Pak. Fala nuhsinu dhanna bihim, jangan prasangka baik sama mereka. Ini pembahasan menarik. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Fahami ini dengan baik. Kemudian masuk kelompok yang kedua, bagian yang kedua. Ibu-ibu kalau pengajian masih ngobrol, mending jangan pengajian, Bu. Percuma Ibu ya. Ibu tidak menghargai majelis ilmu. Kita membaca Al-Quran, Ibu ngobrol ngerumpi sendiri. Kalau masih ngerumpi, Ibu turun aja pulang sana, Bu. Ya. Suara Ibu kedengaran dari bawah. Mohon maaf Ibu. Kalau mau dengar pengajian, duduk yang rapi, dengerin. Kita lanjutkan pada ayat berikutnya.
Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ulaika hum khairul, mereka adalah yang terbaik. Sebelumnya, maaf saya kelewatan pembahasan. Kita kembali ke atas dulu. Bicara tentang sebab kenapa orang-orang kafir itu khairul bariyah. Ini yang kita kelewat. Maaf, kenapa mereka orang kafir syarrul bariyah? Kenapa mereka syarrul bariyah? Disebutkan di surat ini mereka menjadi syarrul bariyah. Disebutkan pada ayat yang sebelumnya. Apa itu? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul. Mereka tidak akan meninggalkan sampai datang bukti. Tidak akan meninggalkan kufuran kalau ada bukti. Kenyataannya ketika datang Rasulullah SAW, ketika diutus Rasulullah, ketika turun Al-Quran, ketika Rasulullah membawa ajaran yang benar al-haq, justru apa? Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Ini sebabnya. Karena mereka ingkar dengan kebenaran yang diturunkan kepada mereka. Karena mereka mengkufuri nabi-nabi yang telah diturunkan kepada mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan ada 5 sebab orang Yahudi itu dimurkai oleh Allah. Ada 5 sebab orang-orang Nasrani itu dimurkai oleh Allah sehingga mereka fi nari jahannam. Saya sebutkan secara singkat untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar. Yang pertama, sifat besar yang ada pada diri Yahudi adalah sifat hasad, iri, dengki terhadap kebenaran yang dimiliki oleh orang lain. Seperti yang ada pada surat Al-Baqarah. Allah mengatakan wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran hasada. Mereka ahlul kitab, banyak orang-orang ahlul kitab berkeinginan, law yaruddunakum, berkeinginan untuk mengembalikan kalian kepada kekufuran, min ba'di imanikum, setelah kalian beriman, kufara, kembali kepada kufur. Artinya maksudnya mereka orang-orang ahlul kitab kepingin kalian itu balik lagi ke dalam agama kufur, padahal sekarang kalian sudah beriman. Kenapa mereka berkeinginan seperti itu? Hasadan min indi anfusihim, karena mereka punya sifat hasad, iri atas kebenaran yang dibawa, yang dipegangi oleh lawannya. Min ba'di ma tabayyana lahul haq, setelah kebenaran itu jelas pada diri mereka. Mereka tahu ini benar, tapi mereka tidak mau. Orang lain yang mengikuti kebenaran itu justru mereka memiliki sifat hasad, jangan sampai dia mengikuti kebenaran ini dan ikut jejak dia dalam kekufuran. Watak ahlul kitab, khususnya Yahudi. Makanya kata Syekhul Islam, sangat disayangkan banyak di karangan orang-orang yang punya ilmu memiliki sifat hasad terhadap ilmu yang dimiliki oleh orang lain dan amal yang dimiliki oleh orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, sifat orang Yahudi adalah mereka memiliki sifat bakhil, pelit. Pelit terhadap ilmu yang mereka miliki dan pelit terhadap harta yang mereka miliki. Rasulullah, Allah mengatakan, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong, menyombongkan diri, yaitu mereka yang pelit dan mengajak manusia untuk berbuat pelit. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini adalah sifat orang-orang Yahudi. Mereka memiliki sifat pelit terhadap ilmu mereka dan pelit
terhadap harta mereka. Kemarin saya pengajian diantar jemput sama satu orang, dia main ekspor impor barang kesehatan. Dia bilang bedanya orang Barat sama Jepang apa Ustaz? Saya nggak tahu. Bedanya orang Jepang itu tidak pelit sama ilmunya, tapi tidak bisa berkomunikasi. Ini bahasa dia. Yang kedua, tapi kalau orang Barat, dia sangat pelit sama ilmunya, tapi pandai mengemas dan berkomunikasi. Kalau Ustadz beli barang milik orang Barat dan barang Ustadz rusak, pasti Ustadz yang disalahkan. Anda menggunakannya tidak sesuai prosedur, pasti digituin sama dia. Dia akan lempar batu ke Ustadz. Dia tidak mau menyalahkan diri Ustadz, tapi dia pandai mengemas dengan kata-kata. Tapi kalau orang Jepang, kata dia, barang Ustadz rusak, Ustadz telepon, apa bisa saya bantu? Kami akan datang ke tempat Anda. Subhanallah, persis yang Allah sebutkan ya. Wa in taqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka bicara, kamu terbelalak nanti ngomong. Jadi kalau bikin training, bikin apa hebat mereka, manis kata-katanya Ustadz. Subhanallah. Ini Al-Quran sebetulnya yang ngomong dari dulu. Kita kembali ke sini. Inilah sifat Yahudi. Kemudian beliau mengatakan, Syekhul Islam, banyak orang-orang Islam yang memiliki sifat Yahudi. Apa itu? Pelit sama ilmunya, pelit sama hartanya. Yang ketiga, kata beliau adalah menyembunyikan ilmu, disembunyikan kebenaran itu. Wa in akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah, yang ada di surat Al-Imran ayat 187. Ketika Allah mengambil janji kepada mereka, yaitu orang-orang ahlul kitab, kalian harus menjelaskan kebenaran itu kepada manusia dan jangan kalian sembunyikan. Dan ayat-ayat yang lain yang menyatakan bahwa justru mereka yang menyembunyikan kebenaran. Mereka tidak mau menjelaskan kebenaran itu, mereka sembunyikan. Ini watak mereka. Lalu beliau mengatakan banyak orang Islam yang memiliki watak ini. Apa? Menyembunyikan kebenaran. Karena apa? Harta, kedudukan, jabatan. Dia tidak mau ngomong al-haq. Kenapa? Karena dia ada kepentingan sama dia untuk dapat materi. Demi jabatan, menduduki jabatan tertentu di pemerintahan, dia tidak mau mengatakan ini haram. Justru dia duduk di situ, ikut kampanye di situ, Pak. Dangdutan dan nyanyi di situ dia ya. Menutupi kebenaran. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian sifat yang keempat, kata Syekhul Islam, ya'rifunal haqqa qabla zuhurin nabiyyin natiq bihi. Orang Yahudi itu tahu tentang kebenaran sebelum Nabi datang. Tahu kebenaran sebelum Nabi datang, Pak. Persis seperti yang di surat ini. Tahu kisah Abu Bakar As-Siddiq, kenapa beliau begitu mudah menerima Islam? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, sosok pedagang yang selalu berkeliling dari satu negeri ke negeri yang lain. Beliau keliling kemana saja, ke daerah Timur Tengah semuanya hampir beliau pernah singgah. Persia, Romawi, Syam, Yaman, semua negara-negara Timur Tengah pernah beliau injak. Bukan pernah saja, bahkan beliau sampai hafal jalanan-jalanan di negara-negara itu. Untuk itu beliau banyak bertemu dengan berbagai macam orang. Suatu hari beliau ketika pergi ke Syam bertemu dengan Buhaira, pendeta Yahudi.
Buhairah itu mengatakan, kamu dari mana? Dari Makkah, kata Abu Bakar. Dari suku apa kamu di Makkahnya? Saya dari suku Quraisy. Quraisynya dari suku apa? At-Taim. Apa pekerjaanmu? Pedagang. Ketahuilah, nanti akan muncul nabi, dan nabi itu teman dekatmu, dan kamu akan menjadi teman dekat nabi itu. Apa yang disebut ceritakan oleh Buhairah kepada Abu Bakar As-Siddiq ini tidak diceritakan kepada siapapun oleh Abu Bakar kecuali beliau menjelang wafat. Kisah ini disebutkan oleh Dr. Ali As-Sallabi di kitabnya tentang biografi Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah, tahu Pak. Ketika Rasulullah SAW umur 8 tahun dihajak dagang pertama kali oleh pamannya Abu Talib, bertemu dengan pendeta yang sama, Buhairah ini. Apa kata Abu Buhairah? Bawa pulang nih anakmu. Kenapa? Dia ini nabi ini yang dicari orang. Sebentar lagi ada pasukan Romawi yang datang kemari. Dia mencari dia karena di kitab suci kami seorang yang mereka takuti akan muncul di daerah ini. Bawa pulang sekarang. Sebelum Rasulullah pergi, benar pasukan Romawi datang. Biarkan saya yang menghadapi dia. Dibela sama Yahudi. Adakah orang Makkah yang lewat sini? Tidak ada. Bohong Yahudi. Padahal Rasulullah masih ada di situ. Setelah si Romawi pergi, cepat bawa pulang. Dibela Pak. Ketika Talha bin Ubaidillah berdagang di salah satu pasar di kota Syam, di situ ada pendeta Yahudi yang berteriak, adakah seseorang dari negeri Makkah? Ubaidah angkat tangan, saya. Pulanglah, karena di kitab suci kami hari ini nabi yang ditunggu umat sedunia muncul. Pulang kamu. Sontak Abu Ubaidah merapikan dagangannya dan dia pulang ke Makkah. Sampai di rumahnya dia nanya sama keluarganya, ada apa di kota Makkah sejak saya tinggal? Muhammad bin Abdullah ngaku jadi nabi. Diceritakan oleh Imam Az-Zahabi di Siyar A'lamin Nubala. Tahu Pak, Yahudi itu ya'rif, mengerti. Sehingga di ayat ini apa? Munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Mereka tidak akan meninggalkan kesesatan sampai datang bukti. Tapi ketika datang bukti Rasulun minallah, datang Rasulullah, tahu ini Rasul, ini Rasul. Buhairah dengan jelas memanggil Abu Talib, sini kamu. Kamu pengen tahu ini Nabi bukan? Coba lihat di atasnya ada apa. Baru sadar Abu Talib bahwa selama perjalanan dari Makkah sampai daerah itu, ternyata di atas kepala Rasulullah itu ada selalu awan yang melindungi dari panas matahari. Pengen tahu lagi? Panggil sini dia. Panggil sini. Dibuka punggungnya, di situ ada stempel kenabian di punggung Rasulullah SAW. Bawa pulang cepat. Tahu Yahudi persis. Tapi setelah datang kebenaran, apa yang terjadi? Justru mereka wama tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Sama kata Syekhul Islam, umat Islam ini pun ada yang punya watak ini. Di depannya ada Quran, di depan ada hadis, ditolaknya mentah-mentah. Ah, nggak mungkin, nggak masuk akal mas. Jangan terlalu ekstrim lah. Dan seterusnya. Kamu aja itu yang salah, ilmumu nggak nyampe di situ mas, belum. Ya terima kasih, gitu kan. Kemudian yang kelima, watak Yahudi kata Syekhul Islam apa? Tahrif, mereka merubah isi kitab suci mereka. Yalbuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab. Mereka pandai bersilat lidah untuk meyakinkan Anda bahwa yang dia ucapkan itu adalah kitab suci. Merubah Al-Quran, kitab sucinya, baik isinya maupun maknanya dirubah sama dia. Di umat ini
banyak menafsirkan Quran seenak uteknya sendiri, Pak. Menurut hemat saya, kayaknya begini maksudnya, Pak. Astaghfirullahaladzim. Inilah watak mereka. Setelah datangnya Rasulun minallah yatlu alaihim, justru mereka malah tolak mentah-mentah. Adapun orang-orang Nasrani, kata Ibnu Taimiyah, punya watak apa? Satu, al-ghuluw fil anbiya was salihin. Sudah azan. Pertama, watak mereka, sikap mereka selalu berlebih-lebihan terhadap para nabi dan rasul, serta berlebih-lebihan terhadap tokoh mereka, berlebihan menyanjung. Ini Yahudi. Mereka berlebihan terhadap Nasrani, maaf. Mereka berlebihan kepada siapa? Isa. Berlebihan mereka menyanjung Isa. Sebetulnya ini juga dimiliki Yahudi. Yahudi berlebihan menyikapi Uzair, Nabi Uzair. Sebagaimana mereka menyikapi berlebihan terhadap Nabi Isa, mereka pun berlebihan menyikapi ibunda Isa, Maryam. Dan menyikapi berlebihan terhadap tokoh mereka, Paulus. Seakan-akan Paulus itu anak Tuhan yang bisa membersihkan dosa Anda. Di umat Islam ada, Pak, banyak. Kalau sudah ngomong jangan dibantah, Pak, kualat, kata orang Jawa. Yang kedua, kata beliau apa? Sikap mereka orang-orang Nasrani itu adalah seperti yang disampaikan Rasulullah kepada Adi bin Hatim, ahallu ma harramallah wa harramu ma ahallallah, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Dirubah hukum sama mereka. Di umat Islam banyak. Saya singkat. Yang ketiga, mereka membuat rahbanah seperti pada ayat surat Al-Kahfi. Mereka membuat rahbana yang ada di surat Al-Hadid. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabna alaihim. Mereka membuat ibadah rahbanah, diartikan oleh para ulama tafsir adalah ibadah. Mereka membuat ibadah ibtada'uha, mereka karang-karang sendiri ibadah itu. Maka tabnaha alaihim, kami tidak membuat syariat terhadap ibadah itu, mereka ngarang sendiri ibadahnya. Di umat ini setumpuk. Yang kelima, keempat ya. Keempat sekarang. Beliau mengatakan, innad dhalin tajidu amata dinihim innama yaqumu bil aswatil mutribah wasuwaril jamilah. Orang-orang Nasrani itu agamanya dibangun di atas nyanyian dan suara-suara yang merdu. Nyanyi, Pak. Agamanya apa? Nyanyi di gereja. Nyanyi agamanya. Lah kita umat Islam nyanyi, Pak. Tadi aja ada ringtone nyanyi, astagfirullah di situ tadi. Tengah-tengah sholat ringtone nyanyi, astagfirullahaladzim. Ya seharusnya istighfar dong, masa nyanyi begitu. Nah, kemudian yang terakhir, agama mereka Nasrani yang di Al-Baqarah 113. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Apa? Suka mengklaim dirinya yang paling benar dan orang lain salah. Ini sudah kelompok agak benar. Akidah ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah mengklaim mereka selalu berada dalam kebenaran dan masuk surga. Nggak ada. Yang lain kafir, yang lain masuk neraka. Enggak. Tidak. Akidah umat Islam apa? Mendoakan siapapun. Orang yang salah didoakan. Lihat akhlak Rasulullah. Apa? Kisah Abu Bakar lagi ketika ayahnya masuk Islam. Siapa? Abu Quhafa. Pada waktu penaklukan kota Makkah tahun 8 Hijriah.
Abu Bakar menuntun ayahnya yang sudah putih semua rambutnya dan buta. Ayahnya belum masuk Islam. Ketika dituntun sama Abu Bakar, masih agama syirik. Dituntun sama Abu Bakar. Lihat Pak, dituntun sama Abu Bakar. Rasulullah melihat Abu Bakar lagi menuntun ayahnya. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, seharusnya yang datang itu saya, bukan ayahmu. Sudah masuk Islam ke ayahnya? Belum. Wahai Abu Bakar, yang datang itu saya, bukan ayahmu. Dikomentari oleh Syekh Ali As-Sallabi di biografi Abu Bakar, ini akhlak luar biasa pada diri Rasulullah SAW. Terhadap orang yang belum masuk Islam digituin sama Nabi. Kita baru belajar Iqra, ketemu orang itu ahlul bid'ah Pak. Assalamualaikum kagak mau. Kamu siapa? Salami Mas, orang Islam dia. Terlepas apa yang dia perbuat, urusan dia dengan salami Mas, tunjukkan akhlak Anda orang Islam. Assalamualaikum, mana kabarnya Pak? Baik. Baik. Setelah itu ajak dia. Ajak kepada kebenaran kalau dia memang salah. Ini watak Yahudi dan Nasrani, sehingga mereka menjadi syarrul bariyah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita semua dari akhlak dan perilaku Yahudi dan Nasrani ini. Kita lanjutkan setelah salat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ba'd. Kita lanjutkan pada bagian terakhir di ayat ini. Allah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, merekalah yang terbaik dari kalangan makhluk. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dijelaskan oleh beliau dalam tafsirnya, siapa mereka ini dan apa sebabnya mereka dikatakan sebagai khairul bariyah, yang terbaik, makhluk yang terbaik. Mereka ini sifat-sifatnya disebutkan pada ayat yang kelima, yaitu mukhlisina lahuddin, kemudian hunafa, kemudian wa yuqimus salah, kemudian wa yu'tuz zakah. Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan mereka ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah, yaitu wa amilus salihat. Mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah mukhlisina lahuddin, dengan penuh ikhlas. Wa amilus salihat adalah ibadah penuh dengan ikhlas kepada Allah. Hunafa, benar-benar mensucikan ibadah mereka dengan ketauhidan dan menjauhkan diri mereka dari kemusyrikan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang hanif, suci, suci dengan tauhid, suci dari syirik. Amanu wa amilus salihat, lalu mereka mendirikan salat dan mereka membayar zakat. Al-Imam Ibnu Katsir mengomentari dengan yang lebih umum, innal ladzina amanu ay biqulubihim, sesungguhnya orang-orang yang beriman yaitu dengan hati-hati mereka, wa amilus salihat, dan beramal saleh yaitu dengan anggota tubuh mereka. Para ulama lain mengatakan mereka adalah orang-orang yang beriman dan keimanan mereka wujudkan dalam amal saleh. Semuanya sama maknanya, yang menunjukkan bahwa kelompok ini adalah kelompok yang iman.
meyakini wal i'tiraf dan mengakui akan adanya Allah, rububiyah Allah, meyakini la ilaha illallah, dan beriman kepada poin-poin dan pokok-pokok keimanan yang 6 yang kita kenal dengan rukun iman. Mereka memiliki niat di dalam hati mereka, dan niat mereka hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Keikhlasan ada pada jiwa mereka. Mereka tanam ikhlas dalam segala perbuatan mereka. Lalu mereka tunjukkan dalam perbuatan mereka dengan amal saleh yang sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang khairul bariyah, makhluk Allah yang terbaik. Sehingga Allah mengatakan apa? Kelanjutannya, jazaohum 'inda rabbihim. Balasan yang akan mereka dapatkan dari sisi Rabbnya adalah jannatu adnin, surga-surga adn, tajri min tahtihal anhar, mengalir dari bawah surga-surga itu adalah sungai-sungai. Sungai apa? Sungai susu, madu, khamar, kemudian air apa? Tawar, ya. Nah, ini 4 yang mengalir dari situ. Dan disebutkan surga ini bentuknya kayak apa dalamnya. Bapak bisa lihat, ibu-ibu bisa lihat nanti di rumah, di surat An-Naba, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu apa? Mafaza, kesuksesan surga. Hadaiqa wa a'nab, subhanallah. Apa hadaik? Kebun-kebun. Wa a'nab, a'nab apa? Inab. Bentuk jamak dari inab. Apa inab? Inab, anggur. Kebun-kebun, dan di situ ada anggur surga. Wa kawa'iba atraba. Apa kawaib? Pasangan-pasangan yang masih muda-muda. Wa kawa'iba atraba. Wa ka'san dihaqa. Apa? Gelas-gelas minuman keras. Kalau diminum nggak mabuk. Minuman keras surga. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Mereka tidak pernah mendengar lagu, hal-hal yang sia-sia, dan tidak pernah mendengar kalimat-kalimat bohong. Inilah surga. Lebih dalam Allah menjelaskan isi jannat, surga-surga itu pada surat Al-Insan. Di situ lebih tajam lagi Allah menjelaskan. Itulah jannat, jannatu adnin, surga-surga adn, yang akan menjadi tempat hunian bagi mereka-mereka yang amanu wa amilus shalihat. Lalu Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha dengan mereka karena mereka ridha dengan syariat Allah. Lihat, ini adalah puncak dari apa yang diinginkan oleh setiap muslim, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai tingkat keridhaan Allah ini, bagaimana caranya? Iman dan amal saleh. Kata para tabi'in, Abu Bakar As-Siddiq itu unggul dari kita semua, bukan karena banyaknya sholat, bukan karena banyaknya puasa, sedekah, tidak. Tapi mereka itu unggul dari kalian semua dengan apa yang ada di hati mereka, dengan iman.
Itu keunggulan mereka para sahabat radhiyallahu taala anhu. Keimanan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu utuh, murni, bersih, sehingga mereka sosok makhluk manusia pilihan Allah untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman ini yang mereka miliki. Mereka hanya sekedar melihat wajah Rasulullah SAW langsung memiliki iman yang gede. Sekedar melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali melihat wajah Rasulullah, iman mereka lebih gede dari gunung apapun. Kita lihat dalam sejarah banyak para sahabat yang hanya melihat wajah Rasulullah SAW, mereka tidak bisa mengucapkan kata-kata apapun. Abu Sufyan, sebesar apa permusuhan dan kebencian Abu Sufyan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika diajak paman Rasulullah Abbas bin Abdul Muttalib bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk ke tenda Nabi, duduk di depan Rasulullah SAW. Rasulullah berbicara dengan Abu Sufyan dengan kalimat yang sangat santun. Abu Sufyan tidak bisa mengucapkan satu dua kata pun dari mulutnya. Dia hanya terdiam. Lalu Rasulullah mengatakan kepada pamannya, "Wahai Abbas, ajaklah dia istirahat di kamarmu, di tendamu. Biar dia istirahat dulu. Besok pagi ajak kesini lagi ya." Subhanallah. Sungguh santun akhlak Rasulullah SAW. Malam itu dia tidur di tendanya Abbas bin Abdul Muttalib. Lalu esok harinya diajak kembali bertemu dengan Rasulullah SAW. Di situ habis sudah apa yang ada pada dirinya. Hidayah Allah masuk. Abu Sufyan masuk Islam. Setelah Abu Sufyan mengucapkan dua kalimat syahadat, Rasulullah mengatakan, "Wahai Abu Sufyan, beritahu seluruh penduduk Makkah, siapapun yang masuk rumahmu, dia akan aman, tidak akan saya perangi." Baru masuk Islam. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah mereka para sahabat Nabi. Iman. Ini yang penting. Wa amilus salihat, setelah itu baru mereka beramal saleh. Bahwa iman, amal saleh itu ternyata bentuk wujud nyata dari sebuah keimanan. Mereka belajar iman dulu sebelum mereka belajar amal. Kunna nata'allamu 10 ayat. Kami dulu belajar 10 ayat, kata Ibnu Mas'ud. Kami tidak berani menambah ayat yang berikutnya sampai kami membacanya, memahaminya, mengamalkannya, baru kami mau menambah ayat yang berikutnya. Sampai ayat itu masuk ke hati mereka, menghasilkan sebuah iman, menghasilkan perbuatan, baru mereka beramal, melakukan yang lain. Inilah mereka iman. Kalau mereka mengedepankan amal tanpa iman, itu yang ditegur oleh Allah di surat Al-Hujurat. Wa qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui itu mengatakan kami beriman. Qul lan tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan wahai Muhammad, kamu belum beriman, kamu baru Islam. Kamu belum beriman, kamu Islam masih ada. Iman belum masuk di hati kalian. Inilah iman, harus ditanam, kemudian diwujudkan dengan amal saleh yang sesuai Quran Sunnah. Maka ini adalah sebab. Kata Imam Syinqiti radhiyallahu rahimahullah, beliau mengatakan radhiyallahu anhum, Allah ridha sama mereka. Apa sebabnya Allah ridha sama mereka? Sebabnya adalah
iman dan amal soleh mereka. Di ayat yang lain disebutkan Allah meridhai mereka karena apa? Di surat Al-Lail yang kita hafal, wa sayujannabuhal atqa, neraka jahanam itu akan dijauhkan oleh Allah pada diri orang-orang yang bertakwa, yang paling bertakwa. Alladzi yu'ti malahu, siapa dia? Orang yang membelanjakan hartanya. Apa tujuan dia? Yatazakka, dia ingin mensucikan jiwanya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, tidak ada satu orang yang mempunyai kenikmatan untuk dibalas illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, kecuali dia hanya mengharap wajah Allah semata, keikhlasan. Ayat ini turun dalam rangka memuji sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ini kesepakatan para ulama. Artinya kata Dr. Ali Muhammad Sallabi, Allah memanggil Abu Bakar dengan nama Al-Atqa. Panggilan untuk Abu Bakar Al-Atqa secara spesifik diturunkan khusus Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi maknanya tentunya umum untuk siapapun yang memiliki sifat-sifat ini. Lalu ujung dari ayat itu apa? Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala saufa yarda, dan Allah akan ridho sama dia. Berarti inilah orang bertakwa. Dia membelanjakan hartanya di jalan Allah dan dia ikhlas dalam melakukan semua itu. Subhanallah. Kemudian di dalam surat At-Taubah pada ayat yang 100, di situ juga disebutkan sebab keridhaan. Allah berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, orang-orang yang masuk Islam pertama kali baik dari kalangan muhajirin yaitu penduduk Makkah maupun kalangan ansar yaitu penduduk Madinah, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti jejak para sahabat ini. Lihat, sampai kapan? Sampai hari kiamat kelak. Semua yang mengikuti jejak para sahabat, menjadikan para sahabat uswah hasanah, menjadikan para sahabat contoh mereka dalam berakidah, bertauhid, contoh mereka beribadah. Kayak apa ibadah yang dilakukan sahabat? Mereka mencontoh para sahabat dalam mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Apa yang mereka lakukan itulah contoh real Islam. Yang tidak dikerjakan sahabat berarti itu bukan Islam. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti jejak para sahabat itu, radhiyallahu anhum, Allah ridha sama mereka. Waradu'an, karena mereka ridho dengan syariat Islam. Ini sebab-sebab keridhaan: iman, ketakwaan dengan anggota tubuh, sedekah, keikhlasan, mengamalkan Islam sesuai Quran Sunnah, dan menjadikan para sahabat itu sebagai suri tauladan buat kita dalam memahami Islam, dalam mengamalkan Islam. Ini sebab akan datangnya ridha kepada mereka. Subhanallah. Radhiyallahu ta'ala anhum wa radu an. Dzalika liman. Semua sifat-sifat itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang takut kepada Allah. Kata Imam Syangkiti, inilah sifat raghbah wa rahbah. Inilah sifat raghbah, harapan, keinginan untuk mendapatkan rahmat Allah. Rahbah, sifat cemas dan takut terhadap azab Allah. Harapan untuk melakukan sebuah ketaatan. Harapan, keinginan untuk mendapatkan rahmat Allah. Harapan untuk mendapatkan surga, begitu besar mereka sehingga keinginan mereka untuk menjadi orang yang bertakwa itu tinggi.
Sahabat selalu mengatakan wa qalu sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat wahai Rasulullah. Tidak ada satu sahabat pun yang akan duduk di rumahnya dari perintah Allah dan Rasulnya. Tidak ada, kecuali mereka yang diizinkan oleh Allah untuk tidak mentaatinya. Maaf, kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah dan Rasulnya untuk tidak mengikuti itu. Peperangan, tidak ada satu sahabat pun yang uzur dari peperangan, kecuali orang-orang munafik. Para sahabat semuanya, bahkan mereka yang belum ada kewajiban untuk jihad, mereka pun ikut berbondong-bondong masuk, menyelinap di soft-soft itu. Anak-anak kecil dari kalangan sahabat yang belum ada kewajiban, tapi mereka tetap ingin taat kepada Allah dan Rasulnya. Walaupun akhirnya mereka disuruh pulang. Adik dari Sa'ad bin Abi Waqqas ketika disuruh pulang, dia menangis dan menangis, merengek-rengek, meminta jangan disuruh pulang. Saya mau jihad ya Rasulullah. Ini bukan mainan ini. Saya mau jihad ya Rasulullah. Pulang, belum cukup umur. Kakaknya datang, Sa'ad bin Abi Waqqas, membela adiknya. Jangan disuruh pulang, biarkan adik saya ikut berjihad ya Rasulullah. Anak kecil, seorang anak kecil yang bernama Rafi' disuruh pulang, dan dua orang anak kecil. Yang satu tidak disuruh pulang oleh Rasulullah, saya lupa namanya, pada perang Uhud. Dia diperbolehkan padahal masih kecil. Yang lain disuruh pulang. Kenapa ini diperbolehkan? Karena dia pandai memanah. Dia jago, sniper dia, Pak. Punya skill, keahlian, diikutkan anak-anak. Yang lain tidak pulang. Satu dari mereka komplain, ya Rasulullah, kenapa dia boleh saya suruh pulang? Rasulullah tetap pulang. Gini aja, adu saya bergulat sama dia. Kalau saya kalah, saya boleh pulang. Tapi kalau saya menang, izinkan aku untuk ikut wahai Rasulullah. Rasulullah tersenyum, ya kamu gulat di sini depan saya. Ternyata sahabat itu menang dan diizinkan sama Rasulullah. Sampai seperti itu mereka ketaatannya. Subhanallah. Ini jihad, Pak, jihad. Yang paling besar, bagaimana dengan hal-hal yang dibawa jihad? Ini yang menjadikan mereka radhiyallahu anhum, orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Kita anak kita, maka kita berusaha untuk mendapatkan sifat-sifat yang tadi, iman, amal saleh. Ini yang harus kita upayakan. Dzalika liman khasyya rabbah. Semua ini dimiliki orang yang punya rasa takut sama Allah. Takut ada dua alasan takut. Yang pertama, takut jangan-jangan ibadah yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah. Alladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Mereka adalah orang-orang yang memiliki rasa kehati-hatian yang tinggi karena takut mereka kepada Allah. Hati-hati yang tinggi karena takut. Aisyah bertanya, hati-hati yang tinggi karena takut, apakah mereka itu orang yang mencuri? Apakah mereka orang yang berbuat zina? Apakah mereka orang yang minum minuman keras sehingga dia berhati-hati takut ketahuan? Rasulullah menjawab, tidak wahai putri Abu Bakar As-Siddiq. Mereka itu adalah orang-orang yang berpuasa, sholat, zakat, sedekah. Mereka takut jangan-jangan amal ibadah yang mereka lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Umar ibn Khattab bertemu dengan Hudzaifah ibn Yaman, wahai Hudzaifah, apakah aku orang munafik? Ini Umar ibn Khattab khalifah. Subhanallah. Inilah sahabat. Tidak ada satu sahabat pun yang menganggap dirinya orang beriman. Imannya seperti iman malaikat Jibril, tidak ada. Semua sahabat menganggap dirinya orang yang banyak berbuat dosa, ada sifat-sifat kemunafikan di situ. Subhanallah. Inilah watak para sahabat.
Tidak pernah sahabat yang dijamin masuk surga itu mengatakan ini loh saya dapat jaminan surga. Tidak pernah. Abdullah bin Rawaha ketika dikatakan oleh Rasulullah SAW, wahai Abdullah, kamu akan jadi komandan perang di pasukan Mu'tah ini. Dan jika engkau terbunuh, pilihlah komandan dari diri kalian sendiri. Artinya apa? Dia akan wafat sebagai syahid. Kamu wafat sebagai syahid, kamu masuk surga, pasukannya belum jalan. Tapi Rasulullah sudah mengatakan kamu akan meninggal sebagai syahid. Kamu masuk surga dalam pertempuran ini. Ketika pasukan hendak meninggalkan kota Madinah, Abdullah bin Rawaha menangis dan meneteskan air mata. Salah satu penduduk Madinah bertanya, kenapa engkau menangis wahai Abdullah? Beliau menjawab, demi Allah, aku menangis bukan karena meninggalkan kota Madinah. Aku menangis bukan karena rindu sama kalian. Lihat kalimatnya, menunjukkan memang dia yakin bahwa beliau tidak akan kembali ke kota Madinah. Demi Allah aku menangis bukan karena rindu kota Madinah. Demi Allah aku menangis bukan karena rindu dengan kalian, tapi aku menangis, aku ingat firman Allah, wa in minkum illa wariduha wa kana ala rabbika hatman maqdiya. Sungguh setiap jiwa di antara kalian akan melewati neraka, dan ini adalah keputusan dari Allah. Saya takut melewati neraka dan masuk neraka, dan saya tidak keluar dari neraka jahanam. Ini sahabat Pak, padahal ditunjuk Nabi kamu masuk surga. Ini wata. Takut mereka Pak, takut diadab, takut jangan-jangan amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah, sehingga mereka tidak bakal bermaksiat. Harapan muncul yang tinggi untuk mendapatkan rahmat Allah. Inilah ulaikal ladzina yusari'una fil khairat. Ini orang yang berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Ini orang yang diridhoi. Masyarakat kita bangga dengan ketaatan yang dia lakukan, diceritakan oleh masyarakat sekomplek. Alhamdulillah Pak, saya sudah haji Pak 2 kali Pak. Alhamdulillah Pak, dan Alhamdulillah terus diceritain. Bangga dengan senyum, seakan-akan dia menantunya malaikat Jibril Pak, atau anaknya malaikat Jibril kali. Bangga dia, subhanallah. Abu Bakar As-Siddiq dalam posisi sakratul maut bilang sama putrinya Aisyah, wahai Aisyah, jika aku sudah wafat, baju yang kamu pakai itu copot, serahkan kepada Umar bin Khattab. Kenapa? Saya takut jangan-jangan waktu aku beli baju itu ada uang negara yang kepake. Diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir. Subhanallah. Ini umat Rasulullah yang paling mulia. Inilah sifat orang yang diridhoi oleh Allah. Dan inilah Pak, tingkat keikhlasan yang tinggi. Ini pelajaran sangat bermanfaat buat kita. Luar biasa besarnya buat kita. Tentu inilah manfaat kenapa Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana. Sebaik orangnya adalah belajar Quran Pak. Mudah-mudahan renungan kita pada ayat-ayat ini bisa memberikan manfaat buat saya dan kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Waalaikumsalam. Ya, apakah watak karakter manusia itu akan dibawa sampai dia wafat? Watak karakter itu kan ada 2 Pak. Ada 2. Ada yang tabi'i, ada yang muktasab. Ada karakter yang merupakan bawaan dia.
Yang kedua, ada karakter yang muktasab, yang dia peroleh berdasarkan ilmu yang dia pelajari. Dua-duanya akan mempengaruhi pada perilaku seseorang, berpengaruh pada emosional seseorang. Kalau yang dia pelajari itu adalah hal yang menunjang dia untuk menjadi amanu wa amilus sholihat, akan lahirlah sebuah karakter yang baik. Karakter yang baik terlahir pada dirinya. Ini akan muncul pada ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahlah kamu kepada Allah hingga itu menjadi kebiasaan kamu, dan akhirnya kamu wafat dalam melakukan kebiasaan itu, hingga kamu wafat. Kemudian pada ayat yang sering dibaca, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian wafat melainkan dalam keadaan Islam. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, jagalah Islam ketika kamu sehat, ketika kamu lapang, ketika ada umur, dan biasakanlah melakukan itu. Karena seseorang yang terbiasa melakukan sesuatu, dia akan wafat dalam melakukan kebiasaannya itu. Dan seseorang yang wafat dalam kondisi tertentu, dia akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya dalam kondisi di mana dia wafat dalam keadaannya. Jadi itu akan terbawa. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu akan terlihat di akhir. Ini tolak ukurnya. Makanya para ulama itu takut muncul di akhir hidup mereka sesuatu yang buruk dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Mereka benar-benar menjaga syariat Islam dengan baik. Benar-benar menjaga perintah Allah, perintah Rasulullah SAW dengan baik mereka jaga luar biasa. Lalu mereka rajin berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang bolak-balikkan hati, tetapkan hati ini di dalam keimanan kepadamu. Dijaga benar oleh mereka. Rasulullah SAW mewasiatkan kita dengan sabdanya kepada Abdullah bin Abbas, ihfadillah yahfad, jaga Allah, nanti Allah akan menjagamu. Ta'arraf ilallahi fil rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah ketika kamu enak, nyaman, sehat. Nanti kalau kamu susah dikenal oleh Allah. Inilah karakter pembiasaan yang harus kita usahakan. Ya, ini yang harus kita usahakan sehingga itu menjadi bagian dari karakter kita. Ya, inilah sebuah proses pembelajaran, Pak. Proses pembelajaran menjadi seorang muslim yang berkarakter dan berakhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah untuk memperbaiki perilaku yang ini. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi yang bertanya? Silakan yang di belakang. Assalamualaikum. Kenapa? Iya. Ya, pertama Imam Asy-Syanqiti mengatakan apa yang disebutkan di ayat ini masih bersifat umum, kata beliau. Baik penyebutan sisi jannat, surga-surga, ini masih umum, kata beliau. Kemudian penyebutan tentang Aden,
Jannatu adnin. Walaupun sebagian para ahli tafsir mengatakan itu adalah surga yang berisikan dengan kebun-kebun. Makanya Imam Asy-Syanqiti memadukan ayat ini dengan yang ada di dalam surat An-Naba, ya kan, hadaiqa ghulba, kebun-kebun. Ya. Kemudian di dalam riwayat hadis yang sahih tentang kisah Isra Mi'raj, di mana Rasulullah SAW melihat sosok laki-laki yang sangat tinggi sekali, kemudian di situ ada bermain dengan anak-anak kecil. Jibril menjawab, itu adalah Ibrahim. Yang anak-anak kecil itu adalah anak-anak kecil yang wafat dalam kondisi bayi. Mereka bermain di dalam surga Aden bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam. Ada lagi yang kita silakan. Syarrul bariyah. Ya, apakah jin itu termasuk dalam kata bariyah? Tadi Imam Syanqiti mengatakan kata al-bariyah ini mempunyai makna wasfun am, sifat yang umum. Sifat umum, artinya semua makhluk masuk di dalam kata bariyah, termasuk di dalamnya jin. Bahkan ada pembahasan yang cukup panjang di Adwaul Bayan Imam Syanqiti, dan dibahas cukup panjang di tafsir-tafsir yang lain. Imam Ibnu Katsir cuman mengutip satu baris saja dari ayat ini pada posisi khairul bariyah, makhluk yang terbaik. Apakah makhluk di sini masuk di dalamnya adalah malaikat? Jika iya, berarti orang-orang beriman dan beramal saleh itu lebih mulia dari malaikat. Nah, tadi saya tidak masuk ke dalam ranah situ karena terlalu dalam pembahasannya, terlalu masuk-masuk. Ya. Sebagian Imam Ibnu Katsir menyebutkan satu baris saja dengan mengatakan sebagian ulama memandang dari ayat ini atau menggunakan dalil dari ayat ini bahwa manusia atau hamba Allah yang beriman dan beramal saleh itu lebih mulia dari malaikat. Tapi permasalahan ini terdapat perbedaan pandang yang cukup kuat dalam hal ini antara yang mengatakan tidak dengan yang mengatakan ya, dan yang mempertajam permasalahannya dengan rincian-rincian yang cukup. Intinya bariyah di sini bersifat umum semuanya. Ya. Dabah ini lebih dominan pada binatang yang melata, tetapi itu sisi bahasa kata dabah, sisi bahasa dabah itu adalah binatang, tetapi penggunaannya digunakan bersifat umum. Sehingga pada ayat wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, tidak ada satupun yang ada di muka bumi ini yang hidup melainkan ditanggung rezekinya oleh Allah. Apakah yang dimaksud di sini binatang doang yang ditanggung rezekinya oleh Allah? Tidak. Makanya Syekh Muhammad Shalih Utsaimin mengatakan bahwa seseorang yang takut punya anak gara-gara gak punya rezeki, takut rezekinya, takut punya anak gara-gara kenapa? Karena takut rezeki, maka ini orang tidak memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, kata beliau, bahwa setiap kepala dari makhluk itu sudah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada lagi? Tanyakan. Silakan.
Assalamualaikum. Apaan? Aliran ya? Iya. Iya. Ya, barakallahu fiik. Apakah aliran-aliran yang keluar dari Islam itu termasuk kategori alladzina kafaru? Sudah kita jelaskan pada sesi pertama pada ayat ini bahwa yang termasuk di dalam alladzina kafaru itu adalah aliran-aliran itu. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan penafsiran ayat ini. Kenapa? Kembali kepada hadis sahih yang berkaitan dengan iftiraqul ummah, perpecahan umat itu, bahwa Yahudi akan terpecah menjadi 71, Nasrani terpecah menjadi 72, umat ini akan terpecah menjadi 73. Semua, lihat bahasa Rasulullah, semuanya masuk neraka. Kecuali siapa? Kecuali orang yang kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, dan menjadikan para sahabat itu sebagai suri tauladan. Untuk itu Syekh Syangkiti mengambil ayat yang ada di dalam surat apa tadi? Surat An-Nisa ya, tentang radhiyallahu anhu, surat At-Taubah, radhiyallahu anhum, orang-orang yang diridhai oleh Allah. Sebabnya apa? Di antara sebabnya adalah yang disebutkan di surat At-Taubah ayat 100 tadi itu. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Inilah orang-orang yang selamat. Siapa mereka? Banyak para ulama menyebutkan, walaupun sebagian ulama mengatakan intinya itu adalah pada Syiah, Qadariyah, Murji'ah, Mu'tazilah. Intinya ada di sini, dan dari mereka akan muncul anak-anaknya lagi yang cukup banyak sekali. Wallah. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum. Bagus pertanyaannya. Bolehkah kalau ada tetangga atau mohon maaf keluarga yang notabene non muslim, kita ikut bertakziah atau mengatakan berduka cita? Apa jawabannya? La a'budu ma ta'budun. Ujungnya lakum dinukum. Kenapa mas? Ini ibadah mas, ini doa mas. Ada orang meninggal kita datang. Kenapa? Karena itu ibadah. Seseorang wafat kita hibur dengan kata-kata yang manis. Ini ibadah. Seseorang menikah kita datang ke pernikahannya. Itu ibadah mas, pahala. Lalu kita katakan kepada dia, mudah-mudahan pernikahannya menjadi pernikahan yang sakit. Doa itu ibadah mas. Jadi apa? Kalau berbeda sudah antar agama, sudah beda prinsip lain, cara ibadah saya berbeda dengan cara ibadah Anda, sehingga kamu ibadah sendiri, saya punya cara ibadah sendiri. Terus gimana kalau ada tetangga yang wafat dan dia non muslim? Kagak usah datang. Diomongin orang dong, biarin aja. Daripada diomongin Allah di langit. Ayo mas, kita lebih banyak tidak enak sama orang, dan kita tidak memikirkan enak nggak sama Allah. Nggak enak pak sama tetangga. Anda mikir nggak kalau Anda tidak enak sama Allah? Kakak mikir. Jadi tidak boleh mas. Kesimpulannya, walaupun dengan saudara ataupun mertua ataupun siapa.
Karena saya lain, saya kan mertua, orang tua, saudara. Ya. Masih... Walaupun dia orang tua Anda, lihat para sahabat yang orang tuanya masih Nasrani. Ketika mereka berhadapan dengan mereka dalam pertempuran perang, Pak, di luar mereka tidak mau. Asma, saya teringat, Asma putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Tahu Asma? Putri Abu Bakar As-Siddiq yang disebut dengan Dzatun Nitaqain, perempuan yang memiliki dua ikat pinggang. Kelak ikat pinggangmu wahai Asma diganti oleh Allah dengan dua ikat pinggang di surga. Ibu Asma atau istrinya Abu Bakar yang punya Asma ini namanya Qutailah. Kandungnya dia adalah Abdullah. Sedangkan Aisyah kandungnya adalah Abdurrahman. Ibunya namanya Ummu Ruman. Ibunya namanya Ummu Ruman. Ummu Ruman masuk Islam. Ummu Ruman masuk Islam dan istri Abu Bakar yang lain seperti Habibah masuk Islam dan punya istri pula namanya Asma masuk Islam. 3. Qutailah dicerai oleh Abu Bakar semasa jahiliyah. Ketika Asma hijrah ke Madinah, Ummu Ruman dalam posisi masih musyrikah, datang membawa makanan. Asma takut menerima hadiah makanan. Perhatikan, Asma takut menerima hadiah makanan. Kenapa? Karena ibunya sampai seperti itu, Pak. Lalu Asma bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, ibuku datang bawa makanan. Kalau cuma makanan kamu terima? Ummu Habibah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bernama asli Romlah. Nama asli Ummu Habibah Romlah, putri dari Abu Sufyan. Ketika Abu Sufyan datang ke kota Madinah sebelum terjadinya Fathu Makkah, dia mampir ke rumah putrinya. Sekedar mampir, dibukakan pintunya rumahnya oleh Ummu Habibah. Silahkan masuk. Lalu dia ingin duduk di sebuah tikar. Lalu tikar itu ditarik dan dilipat oleh Ummu Habibah. Lalu Abu Sufyan mengatakan, wahai putriku, seperti itukah sikapmu terhadap ayahmu? Lalu Ummu Habibah mengatakan, maaf, itu tikarnya Rasulullah, sedangkan engkau wahai ayahku najis. Duh Pak, ayo berani ngomong gitu? Ini sahabat, ini contoh Pak. Kalau untuk urusan duniawi tidak ada masalah, tapi kalau sudah untuk urusan akhirat, cari pahala dan sebagainya, lakum dinukum wallahu alam shawab. Ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.